Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Nurfatih dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini, saya akan mensosialisasikan tentang Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Sebelum masuki materi, marilah kita melihat sedikit cuplikan video yang akan menambah wawasan kita. Check it out! Kita udah masuk tahun 2021. Sudah hampir anniversary yang pertama, Indonesia masih harus bekerja keras menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhir. Sampai saat ini, mungkin masih ada yang tidak tahu apa itu gerakan 5M COVID-19. Oke, apa itu gerakan 5M? Gerakan 5M merupakan gerakan pencegahan COVID-19 yang sangat dibutuhkan agar pandemi ini segera berakhir. Protokol kesehatan ini terdiri dari yang pertama, memakai masker. Kita semua perlu banget pakai masker tiap keluar dari rumah. Masker itu gak hanya dipakai orang yang merasa sakit aja, tapi orang yang sehat juga perlu pakai masker. Karena virus corona tiap kali menginfeksi orang gak langsung bikin kita sakit atau nunjukin gejala. Guna masker adalah ngelindungin orang lain dari kita yang mungkin sebenarnya sudah terinfeksi. Karena kita tahu, virus corona nyebar lewat percikan saat kita batuk atau bersin, sehingga masker akan menghalangi penyebaran mereka. Karena kita bukan tenaga medis, maka kita cukup gunakan masker kain. Sebaiknya satu orang punya lebih dari satu sehingga bisa dipakai ganti-gantian setelah dicuci. Dan jangan lupa buat selalu ganti masker tiap 4 jam. Yang kedua, mencuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun secara berkala. Usahakan mencuci tangan dengan air mengalir. Sangat tidak dianjurkan cuci tangan menggunakan air di dalam wadah seperti air di dalam baskom karena tidak efektif. Saat air yang ada di baskom bersatu dengan tangan, maka kotoran di tangan malah akan terkumpul jadi satu dan masih menempel. Ingat, cuci tangan juga gak boleh ngasal. Kalau ngasal sama aja bohong dan malah gak guna. Makanya kita mesti tahu tata cara cuci tangan yang benar biar bisa efektif. Oh iya, cuci tangan dengan sabun minimal selama 20-30 detik. Kalau kita lagi di luar dan gak ada air buat cuci tangan, kita harus selalu sedia hand sanitizer agar tangan kita bersih dari kuman. Yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kita mau gak mau harus pergi keluar rumah, jangan lupa untuk menjaga jarak sekitar 1 meter dari orang sekitar. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kita harus menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, karena perlu diingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, kemungkinan kita untuk terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika nggak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap di dalam rumah. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara dengan video call. Kita bisa tetap berolahraga di dalam rumah. Buat yang punya hobi masak, kita bisa coba resep-resep baru buatan sendiri. Atau kalau lagi malas masak, bisa juga order makanan dari aplikasi. Terus, buat orang-orang yang mager dan suka rebahan, inilah saatnya kita bisa jadi seorang pahlawan. Gerakan 5M ini berlaku untuk semua kalangan. Mari kita patuhi semua protokol kesehatan yang ada agar kita bisa bantu pemerintah memerangi virus corona. Dan kita juga harus waspada biar gak kemakan berita-berita palsu yang udah gak kehitung jumlahnya. Bagi yang udah nonton video ini sampai akhir, terima kasih dan sampai jumpa.
Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kamu harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada hal penting lainnya yang harus kita jaga. Ini dia ada 5 hal yang perlu kamu jaga selama menghadapi virus corona. Yang pertama, ada mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali, terutama di saat yang pertama sebelum memasak atau makan, yang kedua setelah menggunakan kamar mandi, yang ketiga setelah menutup hidung saat bersin atau batuk. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih lainnya supaya lebih maksimal. Yang kedua, ada memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan atau biasa kita sebut dengan WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit dan bukan untuk orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-19 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang, kebijakan WHO di atas akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang baik sehat maupun sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, ada menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dapat menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara. Contoh semisal kayak batuk, bersin, dan lain sebagainya, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan juga berdesakan. Bila tidak memungkinkan menjaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan juga keluar, dan sebagainya. Yang keempat, ada menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak yang sering kamu bertemu orang, maka semakin terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau bila sedang berusia di atas 60 tahun atau biasa kita sebut dengan lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Yang kelima, ada mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa di mana aja, jadi semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila kamu akan selalu berhati-hati dan apabila tidak ada keperluan mendesak, lebih baik tetaplah di rumah dan jangan keluar-keluar. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan begitu cepat. Sekarang kita akan membahas tentang pentingnya vaksinasi bagi kehidupan kita sehari-hari, dikarenakan kita di Indonesia telah dilanda dengan wabah corona yang sangat merajalela. Vaksinasi merupakan momen yang sangat penting. Itu merupakan salah satu upaya kita untuk mengakhiri COVID-19 ini. Dengan divaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tetapi juga keluarga tercinta kita serta masyarakat yang ada di sekitar kita. Apakah vaksin COVID-19 aman dan efektif? Di negara manapun termasuk kita di Indonesia, pemerintah hanya akan menyiapkan vaksin yang teraman dan terefektif, yang disarankan oleh WHO, para ahli, serta otoritas dari negara kita yaitu Badan POM atau Badan POM. Tentunya, vaksin ini dipastikan aman karena sudah melalui beberapa tahap uji klinik. Kenapa tenaga kesehatan yang harus divaksin pertama kali? Itu seringkali menjadi pertanyaan bagi kita semua. Karena tenaga kesehatan senantiasa berjuang di garis terdepan dalam penanganan pasien.
sehingga mereka sangat rentan untuk tertular. Oleh karena itu, mereka harus menjadi prioritas untuk diberikan vaksinasi. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian Prokes 5M dan pentingnya vaksinasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya Putri Nurfati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.